Yang dimaksud dengan penegakan hak asasi manusia atau HAM adalah proses atau upaya nyata yang dilakukan oleh negara, pemerintah, lembaga dan masyarakat untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak dasar setiap manusia agar terhindar dari pelanggaran serta diskriminasi. Menjaga hak dan martabat manusia serta memastikan kesetaraan hak di hadapan hukum. Isu-isu pelanggaran berat HAM di negara kita ini masih menjadi PR, saudara. Sekali lagi, isu-isu pelanggaran HAM berat di negara kita ini masih menjadi pekerjaan rumah besar untuk dikritisi dan perlu mencari solusi bersama bagi pemangku-pemangku kepentingan negara yang mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Misalnya, yang masih menjadi pekerjaan rumah yang kita rasakan hingga saat ini, yang pertama, perlindungan kebebasan beragama. Kita bisa nonton, kita bisa baca, banyak gereja-gereja yang dirusakkan, banyak umat yang dilarang untuk beribadah dan sebagainya. Itu problem kita, itu masalah kita. Perlindungan kebebasan beragama. Yang berikut, perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia. Ada orang yang vokal untuk bicara memperjuangkan hak asasi, tapi ternyata mereka harus tersingkir karena mereka tidak punya kuasa untuk itu. Mereka tidak punya kekuatan untuk bisa memerangi. Mereka harus tersingkir ketika mereka menyuarakan soal hak asasi manusia. Begitu juga penyerobotan tanah rakyat, saudara. Negeri ini katanya menjunjung Pancasila, namun rumah gereja, rumah doa dibungkam paksa. Katanya negeri ini menjunjung Pancasila, namun faktanya, saudara, rumah gereja, rumah doa dibungkam paksa. Salib dianggap ancaman, ibadah dianggap kesalahan. Kami hanya menyembah tanpa takut dibenci, tanpa takut dibubarkan lagi. Katanya hukum melindungi semua. Katanya negara hadir bagi rakyat menampung saat air mata jatuh di rumah ibadah. Negara seperti memilih diam. Bukankah undang-undang berkata setiap warga negara bebas menurut agamanya? Pasal 29 telah menjamin kebebasan beribadah. Saudara-saudara, toleransi beragama berubah menjadi intoleransi karena kita ini minor dalam mayor. Kita ini kecil dalam besar. Kita sedikit. Kita yang minor, kita tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa. Kita minor dalam mayor. Kita tidak punya kekuatan apa-apa, saudara. Toleransi berubah menjadi intoleransi. Para pembela hak asasi manusia banyak yang tersingkir karena tidak punya kuasa untuk itu, saudara. Yang paling sadis dan mengerikan beberapa waktu belakangan yaitu pelanggaran terhadap hak tanah wilayah masyarakat adat Papua akibat program strategi nasional PSN. Saudara, mungkin saudara sudah menontonnya, film dokumenter Pesta Babi, saudara. Film dokumenter Pesta Babi, mungkin Bapak Ibu sudah lihat atau sudah menonton, saudara. Yang kemudian diikuti dengan pelanggaran hak berekspresi terhadap masyarakat sipil yang mendokumentasikannya melalui film dokumenter Pesta Babi. Dan bisa saja ke depan nanti kita di Tanimbar juga akan merasakan hal yang sama seperti saudara kita di Papua.
hadirnya PSN Roh Masih. Hari ini belum merasakan bisa saja hak tanah adat masyarakat ambil alih atas nama investasi saudara. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, terkait dengan harinya PSN di Bogor Masela, keadaan ini atau data seperti ini harus menggelisahkan gereja sebagai amat Kristus yang terbangun untuk menghadirkan kesejahteraan melalui penegakan hak asasi manusia. Panggilan ini harus dilakukan secara sadar dan berencana sebagai bagian dari jalan yang harus ditempuh oleh gereja. Film dokumenter Pesta Babi ini sebetulnya bermakna sebagai bentuk kritik tajam terhadap model pembangunan nasional yang merampas ruang hidup masyarakat adat di Papua Selatan. Jadi dibuat film dokumenter yang disebut seluruh Pesta Babi sebetulnya sebuah kritik tajam terhadap model pembangunan nasional yang merampas ruang hidup masyarakat adat di Papua Selatan. Jangan-jangan besok-besok kalau akan jalan seperti itu ya. Jangan-jangan kita antisipasi. Taliban pasti akan merasakan itu saudara. Untuk kehadiran PSN Roh Masih. Ini pergumulan berat kita saudara. Judul isi film itu, film Pesta Babi sebetulnya merefleksikan benturan antara tradisi luhur dan eksportasi kekuasaan atas nama investasi. Warga asli atau pribumi akan disingkirkan, akan dipinggirkan karena perkebunan hutan, wilayah secara besar-besaran untuk PSN, program strategi nasional seperti perkebunan dan pangan di Papua Selatan misalnya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, teks bacaan kita tadi Matius 22 ayat 34 sampai 40 menunjukkan bagaimana Yesus berhadapan dengan konflik dalam pelayanannya saudara. Teks ini merupakan puncak dari rangkaian konfrontasi antara Yesus dan lawan-lawannya. Lawan-lawan Yesus di sini adalah orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi di sini adalah mereka yang berasal dari kalangan kelas menengah, seperti pedagang atau ahli Taurat, para pelajar-pelajar. Mereka yang sangat dihormati oleh rakyat biasa. Sedangkan orang-orang Saduki di sini ialah orang-orang bangsawan, orang-orang kaya dan para imam kepala yang menguasai bait Allah di Yerusalem. Dalam Matius 22 ayat 24 sampai 40, Yesus meringkas seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi menjadi dua perintah utama, yaitu mengasihi Allah dengan segala hati, jiwa dan akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Kasih kepada Allah harus diwujudkan secara nyata oleh kepedulian kepada sesama. Makna kasih kepada Allah itu yaitu totalitas hidup. Totalitas hidup artinya mengasihi Allah bukan sekadar ucapan bibir atau rutinitas ibadah, melainkan menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita, diri, hati, emosi, pikiran dan tenaga kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan Allah sebagai pusat atau sentral. Artinya segala keputusan dan prioritas hidup dipandu oleh kehendak Tuhan, bukan oleh ego atau keinginan pribadi. Sedangkan wujud kasih kepada sesama itu standar yang sama. Yang dimaksudkan dengan standar yang sama artinya mengasihi sesama mesti diukur dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dengan adil, penuh perhatian dan tidak merugikan. Dengan kata lain, tidak mungkin tidak mungkin seseorang mengakui mengasihi Allah yang tidak kelihatan jika ia membenci
atas setiap manusia dan menegakkan hak asasi manusia atau HAM adalah bentuk nyata pengakuan bahwa sesama kita adalah ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara dan saya sangat berharga, sangat berarti di mata Tuhan. Artinya saudara dan saya masih bisa bernafas sampai hari ini itu karena kasih Allah. Karena definisi dari kasih Allah adalah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak pernah berubah menjadi kebencian. Sekali lagi definisi dari kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak pernah berubah menjadi kebencian. Rujukan yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kesalahan dunia sehingga yang memuliakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, apakah dunia mengasihi Allah? Di sini Allah itu mengasihi dunia termasuk saudara dan saya. Lalu apakah dunia mengasihi dia? Ia mengorbankan nyawa di atas kayu salib, tubuhnya dihancurkan, darahnya tercurah. Ini bukti bahwa kasih itu tidak terpatahkan oleh apapun. Salib adalah bukti kasih Allah kepada manusia. Kayu palang salib itu melambangkan kasih secara vertikal dan horizontal. Kayu palang secara vertikal hubungan manusia dengan Tuhan, secara horizontal hubungan sesama dengan sesama. Salib sebab Allah lihat itu baik salib. Kita sebutnya orang-orang yang tidak berarti di mata Tuhan, tidak berarti karena dosa-dosa kita. Karena soal Adam, saudara, Adam ada dosa, ada maut, Adam. Untuk memulihkan kita dari Adam, dosa dan maut adalah salib. Sebab Allah lihat itu baik. Tuhan mengorbankan nyawanya, darahnya tercurah, tubuh dihancurkan hanya untuk menyelamatkan dosa saudara. Kata malu karena Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita. Pertanyaan, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita masih mencintai Tuhan di dalam hidup ini, saudara? Mengasihi dan mencintai Allah berarti juga mengasihi dan mencintai sesama manusia. Sebab itu mengasihi dan mencintai sesama manusia berarti juga mengasihi dan mencintai Allah. Allah yang disebut ilah, yang disebut hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara-saudara, fakta membuktikan katanya hukum itu sebagai panglima, tetapi faktanya membuktikan bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul di atas. Terkadang seorang petani dia terpaksa karena suatu kehidupan dia bisa mencuri mungkin satu buah bahan bisa ditangkap, dipenjarakan. Tetapi ada orang-orang atas kalau mereka melakukan itu namanya hukum tajam ke atas, hukum tajam ke bawah dan tumbuh di atas. Hukum tajam kepada para petani, hukum tajam kepada orang-orang kecil, orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang tidak punya kemampuan. Hukum tajam ke bawah dan hukum tumbuh di atas bagi oligarki, orang-orang pemas, orang-orang yang punya jabatan. Itu fakta itu. Ini bukan mitos, tetapi fakta dan bukti, sudah. Ini menjadi pergumulan bersama kita, saudara. Saudara-saudara yang berkati Tuhan yang kemudian, saudara dan saya hari ini hanya bisa bilang terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Orang tadi baru bilang Faraonnya terkubur, terima kasih Tuhan. Orang Ambon bilang dan banyak teman,
kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kami masih bernafas hingga saat ini. Amin.